Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada, salam berkah dan barokah. Nah teman-teman ya, pada tanggal 15, tanggal 14, 15 dan 16 Mei 2025 ya, bahwa di Toronto ada sebuah pertemuan ya, yang terjadi ya, yaitu pada tanggal 14, 15 atau 16 ini. Apa sebenarnya, kita cari informasi ya yang dibahas di Toronto tersebut. Jadi masalah apa yang dibahas di Toronto mengenai P-Network. Nah, ini ya teman-teman ya. Pertemuan P-Network di Toronto pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2025 kemungkinan membahas beberapa topik penting berikut berdasarkan tren dan arah pengembangan proyek P-Network. Kemajuan mainnet dan migrasi dompet. Update terbaru soal transisi dari testnet ke mainnet, jumlah wallet yang sudah aktif, dan proses KYC global. Kemudian, ekosistem dan utilitas Pi, pengembangan aplikasi yang menerima Pi sebagai alat tukar termasuk marketplace, game, atau jasa digital. Kemudian regulasi dan legalitas. Di sini dibahas atau diskusi soal kepatuhan hukum dan kerjasama dengan otoritas di berbagai negara termasuk Kanada. Kemudian kolaborasi dan adopsi global, kemitraan baru dengan perusahaan atau institusi untuk meningkatkan adopsi Pi sebagai mata uang digital. Nah, ini di sini teman-teman ya. Ini P-Network mengarah ya sebagai alat pembayaran atau alat tukar digital yang bisa dipakai di dunia nyata ya teman-teman ya. Kemudian ada penguatan komunitas dan governance, mekanisme voting, peran validator, dan penguatan sistem desentralisasi berbasis komunitas. Kemudian saya menanyakan juga ya, adakah membahas GCP 314159 sebagai nilai P? Di sini secara resmi P-Network belum pernah mengumumkan bahwa GCP atau Global Consensus Value sebesar 314159 per 1 Pi sebagai nilai tukar yang diakui di level global. Namun dalam berbagai komunitas terutama di media sosial dan forum P2P atau peer-to-peer, nilai ini sering dibahas sebagai bentuk nilai ideal atau apresiatif, bukan nilai resmi. Jadi apakah dibahas pertemuan Toronto? Kemungkinan besar 314159 hanya dibahas oleh komunitas secara informal, bukan dalam sesi resmi konferensi. Pihak core team Pi cenderung menghindari penetapan nilai tetap dan lebih fokus pada pasar bebas dan mekanisme supply demand, penguatan ekosistem atau utility based value, kemudian KYC dan adopsi real di marketplace. Jadi kan untuk GCP ya, ini core team belum membahas sampai ke situ, cuman kan GCP diserahkan oleh komunitas atau ke pionir. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian ada beberapa negara yang ikut dalam pertemuan tersebut ya. Dalam simulasi atau dugaan realistis untuk pertemuan P-Network di Toronto tanggal 14 sampai 16 Mei 2025, jumlah negara yang berpartisipasi bisa diperkirakan antara 30 hingga 50 negara. Mengingat P-Network memiliki jutaan pengguna global tersebar di lebih dari 230 negara. Konferensi besar seperti ini biasanya dihadiri oleh delegasi komunitas dari tiap negara, developer ekosistem Pi, perwakilan mitra bisnis lokal internasional, media dan influencer kripto. Negara-negara yang kemungkinan hadir antara lain Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok,
Nigeria, India, Indonesia. Nah, teman-teman ya. Filipina, Vietnam, Korea Selatan, Brasil, Prancis, Inggris, Ghana, Kenya, Meksiko, Jerman, dan lain-lain. Kemudian ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa untuk komunitas Pi. Jadi betul sekali pertemuan seperti ini atau pertemuan di Toronto ini bisa dianggap sebagai tonggak sejarah penting bagi komunitas Pi Network karena Pi Network membuktikan skala global komunitas Pi dengan kehadiran puluhan negara menunjukkan bahwa Pi bukan sekedar proyek lokal tapi gerakan internasional. Pi mendorong legitimasi dan kepercayaan. Konferensi resmi memperkuat kepercayaan publik bahwa Pi memang berkembang serius, bukan sekedar proyek mining di HP. Kesempatan menyatukan visi para pionir, developer, dan pihak core team bisa menyamakan pandangan soal masa depan, nilai Pi, dan arah ekosistemnya. Kemudian pertemuan offline pertama bagi banyak pionir. Setelah bertahun-tahun berinteraksi di aplikasi, ini menjadi momentum membangun jaringan dan solidaritas nyata. Nah, di sini berarti Pi nantinya bisa digunakan untuk alat transaksi di dunia nyata secara global. Nah, itu betul ya teman-teman ya. Itulah tujuan daripada atau tujuan utama Pi Network agar Pi bisa digunakan sebagai alat tukar atau transaksi nyata secara global, seperti membeli barang, jasa marketplace berbasis Pi, membayar layanan digital seperti desain, kursus, dan pengembangan aplikasi. Digunakan di toko fisik, warung, kafe, traper, dan lain-lain melalui pos atau point of sale Pi. Transaksi lintas negara antar pionir peer to peer. Nah, di sini teman-teman ya, manfaat daripada Pi atau tujuan daripada Pi dibentuk adalah sebagai alat pembayaran atau alat transaksi di dunia nyata secara global ya teman-teman, bukan di sebuah suatu negara saja tapi secara global semua negara. Mainnet terbuka sepenuhnya atau open mainnet, semua akun sudah KYC, dompet bisa bebas. Nah, setelah nanti open mainnet atau dibuka jaringan utama, Pi bisa digunakan secara global ya teman-teman. Jadi untuk membeli atau bertransaksi. Nah, jadi ini sebagai sebagai motivasi ya atau imun bagi teman-teman pionir ya dimanapun ya. Bahwa tetap semangat, tetap klik petir. Ini dalam momen pertemuan di Toronto ini bisa menjadikan kemajuan Pi nantinya akan digunakan di dunia nyata. Tentunya kita sebagai pionir akan menikmatinya. Demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap klik petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.